Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Dania Alfida, NIM 2017-1534. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktek saya yang berjudul Analisis Front-End pada Sistem Pelacakan Alumni dan Smart Career Center Fastikomsik berbasis web. Latar belakang, Universitas Sains Al-Quran mempunyai sistem informasi berbasis web yang berfungsi sebagai media informasi kampus. Namun belum terdapat media untuk penyimpanan informasi alumni, sehingga penyimpanan datanya masih berbentuk berkas-berkas yang disimpan di dalam sebuah arsip. Karena belum adanya pengelolaan data alumni di Universitas Sains Al-Quran, sehingga hal ini menyulitkan alumni ketika ingin mencari informasi dari pihak kampus maupun informasi tentang lowongan pekerjaan. Untuk mempermudah memperoleh informasi data alumni dan lowongan kerja, bagi alumni Fakultas Teknik Ilmu dan Komputer Universitas Sains Al-Quran Wonosobo diperlukan suatu sistem informasi yang dapat menginformasikan data alumni, guna mendapat informasi yang akurat dan mudah dalam pengaksesan datanya. Maka informasi dapat dirangkum dalam sebuah sistem informasi berbasis web. Tujuan kerja praktek. Yang pertama, menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional untuk membuat sebuah aplikasi sistem pelacakan alumni dan smart career berbasis web. Yang kedua, merancang sistem informasi pelacakan alumni dan smart career dengan memanfaatkan United Modeling Language atau UML. Manfaat kerja praktek. Yang pertama, bagi instansi, dengan adanya program pelacakan alumni dan Smart Career Center dapat menampilkan bagaimana hasil dari program tersebut dan bagaimana langkah-langkah untuk membuat program tersebut. Bagi penulis, dapat mengaplikasikan ilmu dan keterampilan yang telah diperoleh pada masa kuliah dan sekaligus menambah wawasan dan pengalaman. Batasan kerja praktek. Yang pertama, perancangan sistem hanya menyuguhkan tampilan kepada user publik. Bagian ini, penulis mengilustrasikan alur dan kerangka pada sistem dengan menggunakan diagram UML. Yang kedua, pengolahan data alumni yang akan ditampilkan dalam sistem adalah data alumni Fakultas Teknik Ilmu dan Komputer Universitas Sains Al-Quran. Yang ketiga, sistem hanya dapat dikelola oleh user, administrator, alumni, dan mahasiswa aktif, sedangkan hak akses user publik hanya dapat melihat data. Identitas kerja praktek. Dalam melaksanakan kerja praktek, penulis melakukan kunjungan ke Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Sains Al-Quran di Wonosobo, Jalan Kyai Hasyim Asy'ari, Kalibeber, Mojo Tengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Profil instansi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer merupakan perubahan nama dari Fakultas Teknik sejak tahun 2005. Dasar dari perubahan adalah adanya program studi ilmu komputer yang bernaung di bawah fakultas, yaitu Teknik Informatika dan Manajemen Informatika. Visi misi. Visi menjadi pusat unggulan teknologi yang transformatif, humanis, dan Qur'ani di tingkat regional pada tahun 2031. Misinya satu, melakukan kajian teknologi yang bersumber pada ilmu-ilmu Al-Quran dan menjadi pusat pengkajian dan pengembangan teknologi. 2. Menjadikan sarjana ahli media teknik, komputer yang handal, kreatif, dan inovatif, yang dilandasi nilai-nilai Al-Quran. 3. Menyiapkan sumber daya manusia, siap pakai yang humanis dan sesuai dengan kebutuhan lapangan pekerjaan. 4. Meningkatkan integritas kepribadian lulusan dan etika profesi yang berakhlakul karimah. Analisis kebutuhan fungsional. 1. Sistem dapat menampilkan informasi terkait berita, layanan alumni, dan layanan karir pada beranda. 2. Sistem dapat menampilkan agenda tentang program dan kegiatan yang akan diselenggarakan atau sudah diselenggarakan. 3. Sistem dapat menampilkan informasi mengenai profil fakultas, kontak admin fakultas, dan kontak media sosial. 4. Sistem dapat melakukan pencarian profil alumni berupa data diri, jurusan, dan tahun angkatan. 5. Sistem dapat menampilkan informasi lowongan pekerjaan dan lowongan magang dan menampilkan informasi terkait data profil perusahaan. 6. Sistem dapat menampilkan foto tentang kegiatan alumni dan kelulusan. Analisis kebutuhan non-fungsional. Spesifikasi perangkat lunak yang saya gunakan adalah sistem operasi Windows 10, web editor Sublime Text, web server Exam Apache, database server MySQL, web browser Mozilla Firefox, Google Chrome, bahasa pemrograman PHP, dan Microsoft Visio 2010. Analisis kebutuhan non-fungsional. Spesifikasi perangkat keras yang saya gunakan, prosesor Intel Core i3, harddisk 500 GB, serta RAM atau memori 2 GB DDR3. Perancangan UML. Use case diagram adalah sebuah diagram yang menunjukkan hubungan antara aktor dan use case.
digunakan untuk analisis dan desain sebuah sistem dan menggambarkan fungsionalitas yang diharapkan dari sebuah sistem. Di samping ini merupakan diagram use case yang saya buat dalam merancang sistem tracer studi dan smart career. Activity diagram. Activity diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan konsep aliran data, kontrol, aksi terstruktur, serta dirancang dengan baik dalam suatu sistem. Untuk melihat activity diagram secara jelas, bisa dilihat di scan barcode yang tertera di layar. Yang kedua, sequence diagram adalah sebuah diagram yang menggambarkan kolaborasi dari objek-objek yang saling berinteraksi antar elemen dari suatu kelas. Untuk gambar sequence diagramnya bisa dilihat dengan men-scan barcode yang tertera di layar. Berikut adalah kelas diagram yang saya rancang. Dari pengunjung menuju halaman utama, di mana halaman utama memiliki atribut yaitu beranda dan main menu. Di halaman berita memiliki atribut ID berita, tanggal berita, judul berita, dan detail berita. Di halaman menu event memiliki atribut ID event, tanggal event, judul event, dan detail event. Di halaman menu alumni mempunyai atribut ID alumni, nama alumni, detail alumni, dan foto alumni. Di dalam halaman menu tracer studi memiliki ID tracer studi dan detail tracer studi. Di halaman menu galeri terdapat atribut ID galeri, tanggal galeri, nama galeri, dan detail galeri. Di halaman menu tentang terdapat ID tentang, detail tentang, gambar tentang. Di halaman menu karir terdapat ID lowongan, tanggal lowongan, nama lowongan, dan detail lowongan. Di halaman tips karir terdapat ID tips karir, nama tips karir, dan detail tips karir. Berikut adalah diagram ERD yang saya rancang. Di sini terlihat dari entitas pengunjung mengakses kepada website. Dari website menampilkan beranda. Di dalam beranda mempunyai atribut sendiri yaitu ID berita, tanggal berita, judul berita, dan detail berita. Kembali ke entitas menu. Di dalam entitas menu mempunyai beberapa submenu tersendiri. Di antaranya ada event, menu tentang, menu alumni, menu tracer studi, dan yang lain-lain. Di dalam entitas tersebut memiliki atribut masing-masing yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu struktur tabel. Struktur tabel yaitu tempat penyimpanan data yang terdiri dari field dan record. Field pada struktur disebut juga sebagai kolom dan record sebagai baris. Dalam pembuatan tabel dilakukan dengan menentukan struktur tabel. Setelah struktur terbentuk, selanjutnya dapat diisikan data pada setiap field. Berikut adalah struktur tabel dari tabel alumni dan tabel tracer study, di mana di dalamnya terdapat file, nama file, entitas, dan juga isi dari struktur tabel tersebut. Dan juga perancangan tabel beranda, struktur tabel beranda, tabel karir, tabel tips karir, tabel event, dan tabel galeri. Relasi tabel. Relasi tabel adalah hubungan antar tabel yang mempresentasikan hubungan antar objek di dunia nyata dan berfungsi untuk mengatur operasi suatu database. Ada 3 macam relasi tabel. Yang pertama, one-to-one, yang kedua one-to-many, dan yang ketiga many-to-many. Kesimpulannya, telah dibuatnya analisis front-end pada sistem pelacakan alumni dan Smart Career Center berbasis web ini diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi user publik untuk mengakses informasi terkait data alumni Fastikom dan lowongan pekerjaan. Dengan adanya aplikasi sistem pelacakan alumni dan Smart Career Center tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Sains Al-Quran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.